Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Taubaters, selamat datang kembali di program kita Born to be Taubaters. Ini di sesi saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang memahami diri kita sendiri melalui firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr, dan kemarin kita sempat singgung tentang betapa berharganya waktu, dan waktu mengambil peran sangat penting yang dia bisa merubah posisi kita yang dari tadinya kita adalah seorang yang fitrah, berada pada posisi fitrah suci, kemudian bergeser seiring dengan waktu itu menjadi orang-orang yang seiring dengan berjalannya waktu, sedikit atau banyak kita akan terjerumus dalam hal yang disebut khusr atau kerugian. Maka Allah sebutkan semua posisi default manusia seperti itu. Kemudian Allah katakan bahwa pengecualiannya ada 4 hal. Ada 4 hal yang empat-empatnya kita semua harus pegang. Dan kemarin kita sudah bahas yang pertama, poin pertama adalah tentang keimanan, konsep keyakinan. Dia menjadi panduan kita dalam bergerak, dia menjadi motif utama kita dalam melakukan, dalam berbuat, dia menjadi alasan terkuat kita dalam menghasilkan karya atau apapun itu. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang wa'amilus shalihat. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman. Yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Hal yang pertama perlu kita lihat di sini adalah tentang orang-orang yang beriman itu. Ternyata Al-Quran mengatakan bahwa iman itu bukan sekedar hal yang kamu tahu dan kamu yakin saja. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi atau saya punya ilmu, maka ilmu saya itu saya biarkan di diri saya saja dan selesai, itu hanya sekedar informasi atau ilmu yang masuk ke dalam kepala. Tapi cara main iman tidak seperti itu. Kalau ilmu hanya nyangkut di logika, selesai urusan. Iman itu menangkap keduanya. Dia dimulai dengan dasar ilmu, karena fa'alam annahu la ilaha illallah, maka berilmulah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah. Allah perintahkan untuk mengilmui. Tapi dia tidak sebatas di ilmu, tidak sebatas di intelijensi kita atau logik kita, tapi dia juga menyerap sampai ke dalam hati menjadi sebuah keyakinan. Dia tidak saja logika kita, tapi emosional kita juga diambil oleh iman ini. Nah, dan iman itu dia tidak berdiri sendiri. Iman itu tidak bisa menjadi satu hal yang, oh yang penting saya punya iman dan selesai, enggak. Iman itu terbukti dengan satu hal setelahnya, yaitu amal yang soleh atau perbuatan karya, perbuatan baik. Maka iman menuntut sebuah konsekuensi bahwa ada hal yang harus terlaksana kalau seorang mengaku sudah beriman, yaitu karya. Dia harus beramal soleh. Iman saja tidak cukup jika kita mengatakan ada iman dalam dada saya, tapi saya tidak mengeluarkan itu, memberikan bukti bahwa saya memiliki iman. Buktinya apa? Salah satunya adalah, dan bukti paling kuat adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah iringkan kata iman dulu, baru kata amal soleh. Kerap kali beberapa kita berpikiran bahwa kalau amal soleh itu adalah satu perbuatan yang dia terpisah dari iman, dari keyakinan, dan perbuatan konsep ini berdasarkan surat Al-Asr ini, konsep ini keliru, bahwa dalam Quran Islam sendiri mengatakan bahwa iman memberikan konsekuensi amal soleh. Artinya iman dan amal, keyakinan dan perbuatan dalam Islam adalah dua hal yang mustahil dipisahkan. Maka ketika kita mengakui kita seorang mukmin beriman, hasil dari keimanan, yang mana itu keimanan itu mungkin kalau dibahasakan ke bahasa kita, iman itu hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Oh saya mukmin, saya tidak mukmin. Bedanya apa? Nggak kelihatan, penampilan kita sama dan lain sebagainya. Tapi iman yang kasat mata, yang tidak terlihat oleh kasat mata itu, dia bisa dirasakan oleh satu hal, yaitu amal soleh. Maka iman, kemudian amal soleh itu ibarat satu mata uang, satu uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di satu sisi dia adalah iman, sisi lain dia adalah amal soleh. Dia adalah keyakinan, dan kedua adalah karya. Jadi keyakinan dan karya tidak bisa dipisahkan. Artinya semakin bagus keimanan kita, maka semakin banyak karya yang harus kita hasilkan, atau semakin berkualitas karya yang harus kita hasilkan. Kualitasnya selevel siapa, selevel apa? Allah alam, Allah yang paling tahu tentang itu. Jadi kalau kita melihat kepada surat Al-Asr ini, kita akan dapatkan bahwa amal soleh itu, perbuatan itu, amal, karya, perbuatan, kreativitas, dan lain sebagainya, itu tidak terpisah dari iman. Malahan sebaliknya, dia adalah manifestasi keimanan itu. Jadi amal, karya kita adalah bukti konkret bahwa kita punya keyakinan. Nah, ini hal yang harus kita pahami lebih dulu. Kenapa demikian? Karena Allah katakan semua kita bersifat rugi, dan kalau kita hanya mengambil, saya cukup yakin kok Islam sebagai agama saya, Allah sebagai Rabb saya, kemudian saya tidak menghasilkan karya, enggak. Kita masih termasuk kepada kelompok yang disebut sebagai khusr, kelompok yang merugi, kelompok yang gagal, kelompok yang tidak sukses, kata Al-Quran. Maka pembahasan kita supaya selamat dan keluar dari kerugian itu, yang pertama kali yang kita lakukan adalah iman. Dan setelah kita mengatakan diri kita beriman, pasti iman itu akan mengajak kita untuk membuat karya, menghasilkan karya. Maka iman
diejawantahkan oleh sebuah amal. Keyakinan harus menghasilkan karya, menghasilkan amal, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau iman menghasilkan karya, semakin bagus iman seseorang, maka semakin bagus karya seseorang. Nah, level karya itu semakin bagus itu standarnya di mana? Ini kita perlu tahu bersama bahwa standar bagusnya iman seseorang dan standar bagusnya kualitas amal seseorang, yang paling tahu tentang itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, dalam penilaian manusia, orang akan menilai saya biasanya dua kemungkinan. Bisa jadi lebih baik daripada saya aslinya, atau bisa jadi lebih buruk daripada saya aslinya. Tidak ada orang yang bisa menilai orang lain itu pas, proporsional, sesuai dengan penilaian yang seharusnya. Hanya satu yang bisa menilai manusia itu secara sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata kita, Allah itu Maha Adil, Allah itu Al-Hakim, Allah itu Al-Adil. Allah menilai kita dengan posisi yang paling sempurna. Maka kita tidak bisa mengatakan, oh kalau begitu, kalau bukti dari iman adalah amal, maka orang-orang yang terkenal itu adalah orang yang imannya tinggi. Orang-orang yang kaya, sukses, orang yang imannya tinggi. Kenapa? Karena dia bisa berbuat amal banyak dari kekayaannya, dari popularitasnya, atau dari jabatannya, dan lain sebagainya. Tidak juga, tidak tentu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu tentang amal itu. Nah, kita masuk ke satu poin penting tentang amal ini, bagaimana Islam melihat amal dan bagaimana manusia melihat amal. Kalau manusia melihat amal, manusia melihat pekerjaan, itu biasa dilihat dari hasil. Kalau kita melihat pekerjaan, kalau pekerjaan itu mencapai, kita ada beberapa key performance indicator nih, ada indikator kunci-kunci di mana kita perform dalam sebuah amalan kita. Itu boleh-boleh saja, sangat boleh sekali dalam sebuah proyek kita lakukan itu. Dan kalau orang nggak sampai level itu, dari 10 item dia sampai 5, maka ya nilainya cuma 5. Sampai 8 nilainya cuma 8. Sampai 10 maka nilainya 10. Atau sampai cuma 2 maka nilainya ya jelek, nilainya 2. Itu berdasarkan nilai manusia, standar manusia. Dan yang perlu kita pikirkan adalah, perlu kita lihat adalah bagaimana Allah menilai amal itu. Ini penting. Kenapa demikian? Kalau kita melihat amal berdasarkan kacamata manusia, maka kita akan memahami amal dengan konsep yang berbeda-beda. Saya punya perspektif yang pasti beda dengan teman-teman. Orang Indonesia punya cara pandang yang berbeda dengan orang negara lain. Orang Arab punya cara sudut pandang berbeda dengan orang Barat, dan lain sebagainya. Maka kita harus clearkan bagaimana kita melihat kualitas amal itu dilihat dari apa sih sebenarnya. Kita perlu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal kita. Banyak orang menggunakan result itu sebagai indikator keberhasilan amal atau enggak. Jadi amal itu berhasil atau tidaknya dilihat dari hasilnya. Kalau hasilnya itu dia achieve atas target yang dia bikin, maka itu disebut kerjanya berhasil. Tapi kalau nggak achieve, disebut kerjanya gagal. Itu standar manusia. Manusia menilai amal itu dari result. Tapi Al-Quran, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal manusia bukan dari hasilnya, tapi Allah menilai amal manusia dari amalnya. Allah menilai karya kita dari karyanya. Allah menilai ikhtiar kita dari kekuatan kita berikhtiar, bukan pada resultnya. Dengan kata lain, di sisi Allah, proses is result. Proses yang kita lakukan itulah hasil itu sendiri. Dan ini luar biasa. Ini akan mengubah cara kita berpikir, teman-teman. Kalau kita melihat, memandang bahwa di sisi Allah, proses itu adalah hasil. Itu akan merubah kita cara melihat pekerjaan kita, bahwa pertama yang dirubah adalah kita akan memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam mengerjakan pekerjaan. Satu itu. Jadi dalam melakukan pekerjaan, Allah melihat bahwa proses yang saya lakukan dalam pekerjaan itu, bagi Allah itu sudah hasil. Maka kalau proses itu saya maksimalkan, kualitas saya perbaiki dalam proses mengerjakan itu, bagi Allah itu sangat sempurna. Ada dua orang contoh. Dua orang, satu dia bekerja di pekerjaan yang sangat elit, bagus, berdasi, di ruangan ber-AC, diantar jemput pakai mobil pribadi, dan lain sebagainya. Ada orang yang kedua, kerja di lapangan, panas-panasan, keringatan, bau matahari, ketemu dengan asap, dan lain sebagainya. Dua orang ini, kalau kacamata manusia, dia melihat orang pertama punya posisi lebih tinggi dari orang yang kedua. Tapi di sisi Allah enggak. Mana di antara kedua ini memberikan effort yang terbaik, kerja yang lebih keras, kerja yang lebih cerdas, kerja yang lebih ikhlas, apapun status pekerjaannya dia, maka dia orang berkualitas. Maka di sisi Allah, ini adilnya Allah, buat Allah bisa saja seorang office boy, seorang cleaning service itu lebih mulia di mata Allah ketimbang seorang manajer. Itu nggak tertutup kemungkinan. Atau sebaliknya, seorang manajer bisa jadi lebih mulia di sisi Allah ketimbang seorang office boy. Karena Allah nggak melihat semua hasil yang kita lakukan. Allah melihat proses yang kita lakukan semaksimal apa, dengan itu Allah tingkatkan kualitas kita. Kenapa demikian? Karena semua hasil yang kita dapatkan, itu dari Allah juga.
Semua hasil yang kita dapat dari Allah. Kita dapat hasilnya dari Allah, kita nggak dapat hasilnya juga Allah yang tentukan itu. Tugas kita yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana semaksimal mungkin kita mengerjakan amal yang ada di depan mata kita ini. Pekerjaan apapun itu, teman-teman. Nah, sekali lagi, amal soleh. Ketika saya sebutkan ketika illal ladzina amanu wa amilus solihat, kita jangan mengurung kata amal soleh ini dan meringkasnya dengan satu hal saja. Amal soleh itu adalah amal yang semuanya berbau akhirat. Baca Quran, sholat tahajud, sholat duha, zikir, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu fix, clear, itu amal soleh. Tapi kita perlu tahu bahwa amal soleh bukan itu saja. Bagi seorang yang bekerja di sebuah kantor, maka dia karyawan, maka amal soleh bagi dia adalah menyempurnakan pekerjaannya sebagai karyawan. Bagi seorang yang berangkat ke pasar setiap pagi untuk berdagang, amal solehnya adalah bagaimana bekerja sebaik mungkin dalam dagangnya. Semaksimal mungkin, sejujur mungkin, memberikan kualitas sebaik mungkin. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu giving more than expected, memberikan lebih dari yang diharapkan sebaik mungkin, maka itu disebut amal soleh. Bagi seorang mahasiswa, seorang pelajar yang berangkat pagi ke sekolah atau mengerjakan tugasnya, maka amal solehnya dia adalah mengerjakan tugas itu. Menarik ketika seorang ulama ditanya tentang sebenarnya amal paling afdal itu apa? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya amal apa sih yang paling afdal sebenarnya? Dan Rasul memberikan jawaban yang berbeda-beda. Kadang Rasul mengatakan amal paling afdal itulah salat pada awal waktunya. Di sisi lain Rasul mengatakan amal paling afdal itulah jihad fisabilillah. Di sisi lain Rasul mengatakan amal paling afdal itu adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Pertanyaannya kok satu pertanyaan, tapi Rasul memberikan jawaban yang berbeda. Dan ulama mengatakan bahwa amal yang paling afdol adalah tergantung dengan posisi kita masing-masing. Maka bagi seorang anak, amal dia yang paling afdol adalah berbakti pada orang tuanya. Bagi seorang ayah, amal dia yang paling afdol adalah mendidik anak-anaknya. Bagi seorang suami, amal dia yang paling afdol adalah menemani istrinya, membimbing istrinya. Bagi seorang ibu rumah tangga, amal dia yang paling afdol adalah menjaga anak-anaknya. Bagi seorang pelajar atau mahasiswa, amal dia yang paling afdol adalah bagaimana menyelesaikan tugasnya, pekerjaan dengan cara yang jujur, dengan kualitas yang baik, amal yang maksimal. Bagi seorang pedagang, bagaimana berdagang dengan cara yang baik. Bagi seorang karyawan, bagaimana menuntaskan pekerjaan yang diberikan dengan cara yang sangat baik. Jadi setiap orang punya amal paling afdol tergantung situasi dia. Nah, ini hal yang juga penting kita ketahui bahwa di kacamata Al-Quran, di sisi Allah, amal kita itu dilihat bukan dari hasilnya, tapi bagaimana kualitas proses kita menunaikan amal tersebut. Karena itu Allah katakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang pun kecuali apa yang dia usahakan, bukan apa yang dia hasilkan. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingin kutipkan sebuah hadis. Hadis ini cukup panjang, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim juga menukil hadis yang sama. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, kata Rasul, "Uridat alayyal umam." Dipertontonkan kepadaku umat-umatnya para nabi. Jadi setiap nabi itu bersama para umatnya diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mendapati itu. Dan Rasul mengatakan bahwa di antara para nabi itu ada nabi-nabi wa ma'ahu ruhaid. Dan bersama nabi itu ada sedikit orang. Ada mungkin cuma 7, 8, 9, bahkan nggak sampai 10 orang. Jadi ada satu nabi, umatnya cuma di bawah 10. Kemudian ada nabi juga, di antara nabi itu ada yang nabi yang bersamaan cuma 1 atau 2 orang saja. Dan kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada nabi yang bersama nabi itu hanya tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Walaysa ma'ahu ahad. Tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi nabi ini selama hidupnya tidak punya umat sama sekali. Benar, Rasulullah SAW melihat sekumpulan umat yang banyak, faidha huwa sawadun, banyak sekali umat manusia pada saat itu, dan Rasul mengatakan, bertanya pada Jibril, apakah itu umatku? Karena saking banyaknya, nggak kelihatan nabinya. Jibril mengatakan, enggak, itu umatnya Musa, Bani Israel. Kemudian Jibril mengatakan, walakin unzur ilal ufuq faidha huwa sawadun azim. Coba lihat ke penjuru sana. Dan Rasul mengatakan, Jibril mengatakan, itu ternyata lautan umat manusia. Jadi sampai saking banyak itu sampai hitam semua itu, lautan kepala manusia semuanya. Walakin wanzur ilal ufuqil akhar, dan lihat kepada ufuk yang lain, penjuru yang lain, itu juga lautan manusia. Dan Jibril mengatakan, ini umat kaum Muhammad SAW. Nah, poin yang ingin saya ambil di hadis ini adalah bahwa Rasul mengatakan di antara para nabi yang dibangkitkan itu, ada nabi-nabi yang ketika dibangkitkan, walaisa ma'ahu ahad, tidak ada satupun punya umat. Tidak ada nabi itu memiliki umat. Artinya sepanjang dakwah perjalanan nabi itu seumur hidupnya dia berdakwah, dan tidak ada satupun yang ikut kepada nabi itu, bahkan tidak istrinya mungkin, tidak anaknya mungkin, tidak keluarganya mungkin. Ini sama ahu ahad.
Tapi Masya Allah, di sisi Allah Ta'ala, Nabi itu tidak pernah dicap sebagai Nabi yang gagal. Karena standar sukses dan standar gagalnya kita, dengan standar suksesnya Allah dan gagalnya Allah, itu sangat berbeda. Bagi Allah, ketika seseorang menyempurnakan ikhtiar dia, proses dia sudah mendapatkan kebaikan sebelum mendapatkan hasil. Bagi Allah juga seperti itu. Sekalipun seorang Nabi tidak mendapatkan satu orang pun menjadi pengikutnya, bagi Allah Nabi itu sudah berhasil. Kenapa? Karena Nabi itu sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk menyampaikan risalah ini. Kalau nggak ada dapat hasil, ya udah nggak apa-apa. Begitu juga kita dalam melihat pekerjaan, maka Islam mengajarkan, surat Al-Asr mengajarkan kepada kita bahwa amilus shalihat itu, kita harus beramal soleh, itu artinya kita memberikan amal yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan. Standarnya sederhana, cuma satu. Yang penting itu bukan hal yang Allah murkai. Yang penting itu bukan hal yang haram, maka kita minta kepada Allah, berikan kekuatan saya untuk melakukan amal ini sampai saya bisa maksimal dalam prosesnya. Dan biasanya, itu bagian sunatullah juga, bagian dari apa yang kita terima hari ini, kausalitas lah orang bahasa hari ini, sebab akibat. Kalau kita ikhtiar maksimal, sungguh-sungguh dalam mengerjakan satu hal, biasanya ya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang mendapat, siapa yang serius dia yang mendapatkan, biasa seperti itu. Tapi terlepas dari itu, mindset kita pertama kali adalah ketika saya sudah maksimalkan pekerjaan saya, ikhtiar saya, karya saya dalam prosesnya ini saya maksimalkan, di sisi Allah itu sudah sempurna. Masalah hasilnya tadi, dengan mindset itu, ketika kita dapat hasilnya bagus, kita tidak sombong, kita tidak jumawa, dan ketika hasilnya tidak sampai juga, kita tidak minderan. Maka amilus shalihat dalam surat Al-Asr ini sangat powerful, sangat penting, karena iman, setelah iman itu ada konsekuensi karya yang harus dihasilkan, dan setelah itu, kita juga perlu tahu bahwa Allah sebut kata Al-Asr itu, Allah bersumpah dengan waktu itu, artinya waktu kita tinggal sedikit. Waktu yang tersisa tinggal sedikit ini, pilihannya kita bisa merugi, tapi kita bisa menjadikan waktu sedikit ini adalah waktu yang paling banyak kebaikannya di dalam. Waktu yang singkat sedikit, Al-Asr, waktu asar ke maghrib itu sangat sedikit sekali, tapi kita bisa padatkan dengan kebaikan-kebaikan di sana, dan semoga Allah selamatkan kita semua dari kerugian, dan Allah bangkitkan kita, hadirkan kita hidup di bumi ini, dan dibangkitkan nanti di akhirat sebagai orang-orang yang jauh dari kerugian, tapi orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.